wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Marilah di pagi kali ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang tidak hanya tampak dalam ibadah ritual belaka, tetapi takwa juga dalam bentuk kejujuran, dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk kerja keras, dalam bentuk kepedulian sosial dan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari ketika jutaan kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, wabil khusus di Cirebon ini, di Pondok Pesantren Akmal Sabila. Tentunya hari ini kita bisa mengenang perjuangan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Kita bisa mengenang perjuangan Siti Hajar. Kita bisa mengenang perjuangan Nabiuna Ismail alaihissalam. Beliau adalah sebuah keluarga yang menjadi tauladan sepanjang hidup dan sepanjang zaman. Namun sesungguhnya Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan. Idul Adha adalah sekolah kehidupan. Setiap tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk selalu belajar, menjadi pembelajar tentang makna pengorbanan, makna keikhlasan, makna perjuangan, dan makna harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadza lahul balaghul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ayat ini tentunya mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan sejatinya adalah ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada keluarga tanpa cobaan. Tidak ada pemimpin tanpa tantangan dan rintangan. Tidak ada pelajar tanpa kesulitan untuk belajar. Dan tidak ada orang tua tanpa kekhawatiran akan kesuksesan anak-anaknya kelak. Namun yang membedakan kita semua dengan satu dan yang lainnya adalah cara menghadapi ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id Akmal Sabila yang dimuliakan Allah. Banyak orang beranggapan bahwa ketika hidupnya sulit berarti Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintainya. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika keluarga kita menghadapi masalah, atau ketika cita-cita kita belum tercapai, mereka merasa Allah jauh dari kita. Padahal tidak demikian. Nabiuna Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah, tetapi hidupnya penuh ujian. Nabiuna Yusuf alaihissalam adalah manusia pilihan, tetapi pernah dimasukkan ke dalam sumur dan di penjara. Nabiuna Ayub alaihissalam adalah hamba yang soleh,
tetapi ia diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, tetapi ia diuji kehilangan ayahnya sebelum lahir, kehilangan ibunya saat kecil, bahkan diusir dari kampung halamannya. Karena itu, jangan pernah mengukur cinta Allah dari mudah dan sulitnya kehidupan kita, tetapi ukurlah dari seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Id yang berbahagia, di tengah kehidupan modern, banyak orang yang mengalami krisis harapan. Mereka merasa terlambat sukses, merasa kalah dari orang lain, merasa hidupnya gagal. Padahal Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baru dikaruniai anak pada usia yang sudah sangat tua. Secara logika, harapan itu hampir mustahil terlaksana. Tetapi Allah menunjukkan jika Dia berkehendak, hal yang mustahil itu akan terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 20, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, untuk itu janganlah pernah putus asa. Boleh jadi hari ini kita berjuang membangun keluarga yang harmonis. Boleh jadi hari ini kita masih berjuang menyelesaikan masalah pendidikan. Boleh jadi hari ini usaha kita belum berkembang. Dan boleh jadi hari ini doa kita belum terkabul. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan, maka harapan itu masih ada. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam bukan sekedar peristiwa sejarah. Di balik kisah itu terdapat pesan besar untuk seluruh umat manusia, bukan saja umat Islam, tetapi untuk seluruh agama. Hari ini Allah tidak meminta kita menyembelih anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dan digantikan dengan satu ekor domba. Namun Allah meminta kita menyembelih berbagai sifat yang buruk dalam diri kita, menyembelih kesombongan yang membuat kita meremehkan orang lain, menyembelih iri hati yang merusak persaudaraan antara kita, menyembelih kemalasan yang akan membuat sukses dan profesionalitas kita, menyembelih ego yang menghancurkan keluarga kita, dan kita disuruh menyembelih korupsi, kebohongan, dan pengkhianatan yang merusak pada negara kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jika setiap muslim mampu menyembelih hawa nafsunya, maka kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika amarah. Jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang luar biasa. Teknologi berkembang cepat, informasi datang terbatas, komunikasi semakin mudah. Namun ironisnya, banyak manusia
yang semakin gelisah. Banyak mereka yang memiliki harta dan kekayaan tetapi kehilangan ketenangan, memiliki jabatan tetapi kehilangan kebahagiaan, memiliki ribuan pengikut tetapi merasa kesepian. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena manusia modern itu selalu mengejar harta dan kekuasaan dan menuruti hawa nafsunya. Padahal hal yang paling penting adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketenangan itu bukan berasal dari banyaknya harta, tetapi lahir dari iman dan Islam yang kuat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, kurban mengajarkan pada kepedulian sosial. Karena daging kurban dibagikan kepada tetangga, kerabat, sanak famili, dan masyarakat yang membutuhkannya. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang hanya berbicara tentang hubungan dengan Allah, tetapi hablum minan nas. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi manfaat pada manusia yang lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa sih manfaat keberadaan diri kita ini bagi orang lain? Apakah keluarga kita sudah merasakan kebaikan dari diri kita? Apakah tetangga sudah merasakan manfaat kehadiran kita? Apakah masyarakat di lingkungan kita sudah mendapatkan kontribusi dari ilmu dan pekerjaan yang kita miliki? Jika hidup kita hanya berputar pada kepentingan diri sendiri, maka kita belum memahami makna pengorbanan yang diajarkan Idul Adha. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, dialog antara Nabiuna Ibrahim dan Nabiuna Ismail adalah contoh pendidikan keluarga yang sangat luar biasa. Nabiuna Ibrahim tidak memaksa dan Nabiuna Ismail tidak membangkang. Mereka melakukan dialog dengan penuh keimanan dan kasih sayang. Hari ini banyak orang tua yang telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, tetapi lupa menanamkan nilai agama, akhlak, dan ketauladanan. Padahal anak kita tidak hanya membutuhkan warisan harta, tetapi membutuhkan warisan keimanan, kejujuran, dan keteladanan, serta kasih sayang dan perhatian orang tua. Mari jadikan keluarga kita sebagai madrasah yang pertama yang melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Pelajaran terbesar dari Idul Adha adalah bahwa pertolongan Allah itu akan selalu datang pada waktu yang tepat. Ketika Nabiullah Ibrahim lulus ujian dengan ketaatan, Allah mengganti Nabiullah Ismail dengan seekor sembelihan, yakni domba. Ketika Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwa yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang berhaji, dalam keputusasaannya ada secercah harapan. Allah pancarkan air jam-jam dari perut bumi tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam tekanan berat, Allah memberikan kemenangan. Artinya di sini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ketika ada kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Karena itu, jangan menyerah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti belajar, jangan berhenti bekerja, dan jangan berhenti memperbaiki diri sendiri. Sebab Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Dan
di penutup khutbah ini, mari kita jadikan Idul Adha tahun ini sebagai titik perubahan. Perubahan dari yang malas menjadi yang rajin. Perubahan yang dari pesimis menjadi optimis. Perubahan yang dari egois menjadi peduli. Perubahan dari yang lalai sholat menjadi taat sholat. Perubahan dari sekedar hidup yang tak bernilai menjadi hidup yang bermakna dan bernilai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki keikhlasan sebagaimana Nabiuna Ibrahim, memiliki kesabaran sebagaimana Nabiuna Ismail, dan memiliki keteguhan hati seperti Siti Hajar alaihissalam, dan memiliki akhlak yang mulia seperti Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul asrafi wal ihtiram, amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumul azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adhim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin wardo anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairis sahabatis salihin. Allahumma ij'alna idana hadas sa'adah wa talahama wa aibhu alaina bil khair wal rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma antimis sa'adah warhamna wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah ya fattahu ya alim. Iftah lana futuhal arifin waftah abwabal rizqa wa abwabal jannah wa abwaba ilma hikmatika wa abwaba ilma sirrika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.